Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, di sini sore. Selamat pagi yang nonton pagi, selamat malam yang nonton malam. Hari ini kita akan membahas tentang COVID-19 yang saat ini sedang menjadi perhatian utama seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, pemuda, mahasiswa, rakyat. Kita sudah bersama dua orang pemateri kita. Yang pertama narasumber, yang pertama Kang Rio. Beliau Ketua DPD KNPI Jawa Barat. Terima kasih Kang sudah bersedia. Yang kedua ada Malik Fajar. Beliau mahasiswa UIN Bandung, tokoh mahasiswa UIN Bandung. Insya Allah bisa memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah dan pendengar. Jadi saya mulai dengan pertanyaan langsung Kang ya. COVID-19 ini kan sudah menjadi wabah internasional, wabah dunia, dan hari ini masuk ke Indonesia. Kira-kira Kang Rio melihat kinerja pemerintah untuk menangani ini bagaimana Kang? Terkait COVID, ini yang dialami oleh banyak negara, termasuk Indonesia, yang saya kira Indonesia belum pernah mengalami bencana sebesar ini, pandemik gitu, yang memang pemerintah juga sepertinya tidak siap. Bahkan di negara-negara manapun saya rasa tidak siap juga menghadapi ini. Hanya penyikapan terkait dengan bagaimana menyelesaikan virus itu. Kayak Korea bisa menyelesaikan 1 bulan karena beliau bisa mendeteksi masyarakat mana yang positif, mana yang tidak yang positif. Nah, di Indonesia hari ini sampel-sampel terkait dengan yang terindikasi positif masih lama. Nah, itu yang akhirnya menyebar kemana-mana. Nah, itu yang memang sekarang sedang di-create oleh pemerintah sistemnya agar bisa mengakomodir banyak sampel begitu. Nah, terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baik di pusat, di provinsi, saya rasa sudah ideal. Dengan segala keterbatasan. Tadi karena pengalaman kita belum pernah mengalami ini, banyak kebijakan-kebijakan yang shock karena kondisi kan. Jadi saya rasa yang sudah dilakukan hari ini ideal. Nah, cuma yang memang agak sedikit masalah adalah transfer frekuensi yang tidak sama antara pemerintah pusat dengan provinsi maupun di tingkat gubernur. Ketika pemerintah pusat sudah lari kemana, Pemprov juga masih di titik yang mana, kota kabupaten juga di titik. Memang perlu ada kesamaan frekuensi di antara ini, gitu kan? Bagaimana pemerintah pusat memberikan bantuan yang menyeluruh, khususnya bagaimana transformasi dan transfer ilmu maupun knowledge kepada tingkat di bawah. Nah, itu yang sebetulnya akhirnya sekarang ada disparitas penindakan begitu. Silakan Kang Malik. Jadi mungkin sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga suatu kehormatan bagi saya bisa berdampingan dengan Bang Rio selaku Ketua Umum DPD Jabar, juga dengan Bang Bambang selaku Wasekjen PPHMI. Jadi mungkin kalau pandangan mahasiswa menyikapi apa yang pemerintah lakukan hari ini dalam rangka menangani COVID-19 sebagai pandemi global, yang sama-sama kita tahu bahwa wabah ini terjadi bukan hanya di Indonesia aja. Yang membedakan kondisi antara Indonesia dengan negara lain, tadi saya sepakat betul bahwa di Indonesia mungkin wabah COVID-19 adalah pandemi pertama yang kemudian tidak ada referensi sebelumnya. Yang bisa menjadi referensi sebelumnya untuk kemudian pemerintah bisa memaksimalkan upaya-upayanya. Tapi tadi saya menggarisbawahi betul bahwa upaya yang pemerintah lakukan sebetulnya sudah maksimal. Hanya saja karena ada komunikasi yang terputus atau resonansi antar komunikasi dari pemerintah pusat ke daerah yang kami kira cenderung ada miss di sana, ada perbedaan kebijakan di sana yang membuat upaya yang dilakukan seolah-olah tidak maksimal. Sebenarnya saya yakin betul bahwa mungkin pemerintah dalam menanggulangi bencana ini sangat dan amat serius sebenarnya. Hanya saja kita selaku masyarakat perlu untuk sabar dan juga perlu untuk mengikuti anjuran-anjuran yang memang sudah menjadi mekanisme seperti
kita stay di rumah, terus kita pakai masker keluar, terus jaga kebersihan. Artinya sekali lagi saya mau bilang perlu ada kerjasama yang baik antara pemerintah, terus kemudian masyarakatnya juga, dan juga yaitu tadi antar pemerintah pusat, daerah, semuanya harus terkoordinir dengan baik. Oke, Kang Rio, ini ada semacam perspektif nih dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Kalau Jawa Barat itu sudah melangkah lebih jauh dari pusat. Kami masyarakat khususnya di Twitter kita baca beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu ke belakang, sepertinya Jawa Barat provinsi yang paling siap. Mungkin Kang Rio bisa kasih informasi mengenai apa saja sih yang dilakukan Jawa Barat selain menginformasikan kegentingan COVID-19 itu, dan bagaimana sih cara pemerintah provinsi dan pemerintah kota di masing-masing kota dan kabupaten Jawa Barat itu untuk melakukan katakanlah lockdown, antisipasi penyebaran dan semacamnya. Saya pernah dengar juga bahwa di Jawa Barat beberapa organisasi melakukan rapid test terlebih dahulu, begitu. Gimana tanggapan Kang Rio soal perspektif masyarakat Twitter itu? Gitu. Ya, saya kira tadi saya setuju dengan Kang Malik ya, bahwa ada perbedaan kebijakan di setiap level begitu. Nah, Jawa Barat sebetulnya bukan paling maju, tapi lebih cepat menyadari bahwa penyikapan ataupun apa yang harus dilakukan untuk mengcounter atau misalnya mencegah COVID-19 ini. Oke. Yang kami amati betul karena saya kebetulan mengikuti betul dari awal bagaimana virus ini masuk ke Jawa Barat gitu ya. Jadi bahwa pemerintah pusat tidak terlalu serius dalam tanda kutip ke setiap provinsi masing-masing begitu kan, karena sifatnya nasional. Betul. Jadi akhirnya kita harus mencari literatur review di mana di beberapa negara yang memang cepat menyelesaikan COVID begitu. Nah, kami mengambil literatur dari Korea sebetulnya. Korea itu sistemnya dia memperbanyak spot-spot pemeriksaan melalui swab test. Setelah itu baru ditindak. Nah, hari ini di Jawa Barat sebelum pusat memberikan bantuan itu sudah sekitar 1.000 orang yang sudah terindikasi, bantuan rapid test baru turun. Itu kan kalau kita nggak bergerak awal mungkin akan lebih banyak gitu si suspeknya gitu. Nah, kami memberanikan diri untuk memesan si rapid test itu sendiri di Korea gitu. Kalau nggak salah sampai 20.000 sampel waktu itu kan masuk, lalu klaster-klaster mulai bedah, klaster Karawang ini, klaster Bogor dan lain-lain kita coba bedah, akhirnya positif begitu. Karena kita konsepnya jemput bola kan. Jadi kita siapkan infrastrukturnya, lalu kita petakan klasternya, lalu kita jemput bola untuk memeriksa gitu. Alhamdulillah hampir 50% dari yang sudah diperiksa itu clear memang negatif. Ada kawan saya yang kebetulan juga staf khusus gubernur yang maaf ya secara politik bisa mengakses kemanapun gitu ya. Iya betul. Kami bisa memasukkan si orang ini, suspek ini ke rumah sakit dalam waktu 4 hari kan. Padahal staf khusus gubernur. Iya betul. Maksud saya begini, ketika yang mempunyai power saja susah, apalagi masyarakat biasa. Apalagi yang memang secara usia lebih senior gitu Mas Bambang. Nah itu yang perlu kita bagaimana sama-sama awasi gitu. Banyak yang meninggal itu karena bawa penyakit bawaan. Setelah itu tidak terdeteksi, lalu itu masuk ke rumah sakit tidak terawat begitu. Akhirnya banyak meninggal. Itu karena keterbatasan rumah sakit atau karena apa? Bisa sampai 4 hari di rumah sakit penuh kan? Rumah sakit penuh, lalu kita coba membuat spot-spot isolasi. Seperti ada beberapa pengusaha hotel yang menghibahkan ke kita untuk menjadi ruang isolasi. Tapi kadang ada konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar tidak terima, akhirnya masyarakat yang terindikasi itu tidak terakomodir kan. Nah itu yang akhirnya banyak yang menjadi membesar gitu. Artinya kesadaran masyarakat soal saling bahu-membahu dan itu juga itu karena itu penting. Yang saya pikir hari ini Pak Gubernur sudah berhasil membangun tanggung jawab kepada setiap elemen di Jawa Barat. Bahwa COVID ini bukan hanya masalah pemerintah saja, tapi masalah semua. Termasuk pemuda, Kang Malik juga sudah bergerak, Mas Bambang bergerak, itu kepedulian kita sendiri sebetulnya. Jadi kalau dilihat dari tadi kenapa Jawa Barat lebih advance gitu ya? Karena memang kesadaran kitanya, selain memang geografinya lebih dekat dengan Jakarta, akses informasi cepat masuk, lalu kita banyak mempelajari literatur. Sebelum ke Malik nih, Kang, satu lagi nih Kang. Soal Kabupaten Bandung yang tadi sempat kita singgung sebelum dimulai gitu.
di tengah-tengah banjir dan COVID-19 ada nggak perbedaan penanganan antara daerah lain dan Kabupaten Bandung yang khususnya yang terdampak banjir? Saya kira Kabupaten Bandung itu sudah annually ya, bencana banjir itu sudah annually, sudah terbiasa. Secara sosial mereka sudah tahu bagaimana memitigasi, bagaimana mengevakuasi dan lain-lain. Beda dengan daerah lain yang masih shock ketika banjir. Nah, yang membedakan hari ini adalah semua masalah datang bertubi-tubi, banjir, COVID, lalu pemerintah disibukkan dengan COVID, akhirnya ini banjir tidak terhandle begitu ya, bantuan-bantuan terhambat dan lainnya. Pada akhirnya yang kami kunjungi 2 hari ke belakang ke lokasi banjir, suplai makanan, suplai perlengkapan itu kosong sekali di Kabupaten Bandung. Sampai ada satu keluarga yang satu mie dibagi 4. Nah, itu yang memang sekarang kita kondisi shock kan. Saat ini COVID harus kita redam, satu sisi banjir ini yang secara sosial Kabupaten Bandung selalu mengalami, tapi ketika dihadapkan dengan tidak disupport oleh pemerintah pun repot juga gitu. Gitu. Oke. Kang Malik, apa yang dilakukan mahasiswa selama COVID-19 ini? Khususnya di kampus Kang Malik, baik di dalam kampus, dari dalam kampus, dan apa yang dilakukan mahasiswa di luar kampus, khususnya mahasiswa yang tidak pulang. Kan kabarnya mahasiswa itu diberhentikan kuliahnya begitu, tapi kuliah secara daring. Bagaimana? Baik, sebelum menjawab itu, Bang, sebelumnya tadi saya pengen dan saya menggarisbawahi betul gitu soal bahwasannya pemerintah Provinsi Jawa Barat itu bagi saya dan bagi kawan-kawan mahasiswa di kampus UIN kondisinya waktu itu kita tuh berpikirnya ini kan baru Jawa Barat aja, baru Bandung aja, ataukah daerah lain sudah. Ternyata setelah kita kaji, ternyata baru Bandung dan itu mau Jawa Barat. Kita cari informasi, ternyata memang tadi itu pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi sendiri bahwasannya pandemi ini harus dimulai dari awal, dari jauh-jauh hari untuk kemudian dicegah penyebarannya. Dengan dicek gitu mana yang positif, di rapid test itu. Nah, tadi menjawab soal apa yang sudah kami lakukan khususnya di kampus kami, saya sama teman-teman mahasiswa ini, Bang, di kampus UIN, kami bikin komunitas yang namanya Dapur Online. Jadi kita juga kenapa kami bikin komunitas Dapur Online? Karena kami melihat bahwa hari ini salah satu side effect daripada merebaknya wabah COVID ini itu adalah pemasukan atau pekerjaan para pekerja harian itu cenderung semuanya bisa dibilang berhenti dan menurun pendapatannya. Kita di situ berpikir kalau misalkan gimana kita mahasiswa ini bisa membantu tapi dengan cara yang tidak mainstream, dengan cara yang mungkin berbeda. Karena kalau hari ini banyak sekali gerakan-gerakan kolektif atau gerakan-gerakan massa yang menghimpun dana donasi, terus menghimpun juga masker gratis, hand sanitizer gratis. Kita coba dari sisi yang lain, yakni kita bagi-bagi makanan secara gratis ke para pekerja harian kayak tukang ojek, terus kayak ojek online juga, dan juga para pekerja harian seperti tukang parkir. Dan juga banyak pekerja harian yang lain. Itulah yang kita lakukan dari sisi komunitas kita. Kita bikin dapur online. Dari ekstra banyak gerakan-gerakan di luar kampus UIN itu, tapi masih mahasiswa UIN nih yang bikin juga berbagai gerakan seperti donasi itu, kita menghimpun crowdfunding itu. Untuk kemudian kita salurkan dana yang terkumpul untuk membantu para tenaga medis misalkan melalui APD. Dan juga sekali lagi kalau bicara apa yang sudah mahasiswa lakukan, saya mau bilang bahwa awareness di tingkatan mahasiswa itu sangatlah penting di kondisi seperti itu. Mahasiswa ini kan bagian daripada pemuda yang tentu
nggak bisa saya kira kalau mahasiswa hanya diem aja, yaudah kita diem aja di rumah tanpa memikirkan solusi-solusi yang bisa merubah keadaan gitu. Oke. Makanya selain kita mencoba diem di rumah, kita juga mencari solusi yang dirasa bisa menjadi suatu bantuan lah, meskipun kecil, tapi kita melibatkan diri untuk menyelesaikan wabah yang menjadi musibah ini gitu. Jadi yang penting berbuat begitu ya. Iya, kita sepakat begitu. Betul. Kang, boleh diinformasikan apa aja Kang yang udah dilakukan DPD KNPI? Kan kita pernah lihat banyak hal gitu yang dilakukan DPD KNPI. Berikut juga KNPI di daerah dan DPP KNPI bahkan. Ya. Apa aja sih Kang yang udah dilakukan DPD KNPI Jawa Barat? Ya. Saya kira tadi dari Kang Malik usulan yang bagus ya, karena hari ini itu semua bergerak atas keinginan masing-masing. Tapi yang perlu tadi kita waspadai, jangan sampai ada duplikasi program akhirnya manfaatnya juga tidak lebih betul. banyak begitu ya. Betul, Kang. Contoh misalnya kita semprot, ternyata 10 organisasi nyemprot juga di rumah yang sama. Betul. Ini ada manfaatnya sebetulnya. Iya. Nah, itu yang perlu kita elaborasi. Bagaimana tadi gerakan anti mainstream ini yang penting kan? Iya. Anak muda. Nah, saya flashback awal bahwa hari ini kita sedang mengalami post-bonus demografi, di mana angkatan kita itu jumlahnya lebih banyak dibanding angkatan yang lebih senior begitu. Iya, benar. Hari ini saja populasi Jawa Barat hampir 52 juta. Yang at least 50 plus satunya adalah anak muda, ada mahasiswa dan lain-lain. Berarti sekitar 27 juta. Iya, maksudnya. Nah, tadi perlu adanya visi yang baik seperti Kang Malik. Anak-anak muda harus lebih berpikir lebih tidak mainstream gitu ya, supaya bantuannya lebih manfaat, lebih luas gitu. Iya. Nah, karena 27 juta itu angka yang besar, sebetulnya dengan menyampaikan informasi positif saja, semangat saja sebetulnya sudah cukup mereka berbuat. Gitu. Iya, benar. Nah, konten-konten itu yang perlu disampaikan juga ke orang lain, memberikan semangat dan lain-lain. Nah, tadi apa yang sudah dilakukan di KNPI Jawa Barat, karena kita sifatnya di tingkat provinsi, jadi kita lebih, dan kita nggak punya teritori. Iya, betul. Jadi kita lebih fokus membantu kota kabupaten untuk melaksanakan programnya. Nah, seperti tahap awal ketika kita dalam posisi yang belum ada status PSBB gitu, mulai sosialisasi, terus kita sudah mensuplai alat disinfektan lalu dengan alat penyemprotan agar mereka juga bisa berbuat begitu. Karena saya paham betul psikologis di daerah ya, ketika dapat musibah, jangankan COVID gitu ya, sakit jantung aja nggak dipikirin oleh orang daerah. Betul. Kan begitu. Betul. Jadi mereka kadang apatis dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang perlu ditumbuh kembangkan kita di Jawa Barat untuk mendistribusi semangat itu ke level bawah, supaya mereka mau berbuat dari data Kang Malik. Nah, jadi kita yang sudah kita lakukan tadi proses penyemprotan, kami memberikan alat ke level sampai level kecamatan, memberikan wastafel portable, minimal mengingatkan untuk mereka mencuci tangan. Terus kita membantu juga per hari di setiap kabupaten 100 sampai 200 teks untuk rekan-rekan atau masyarakat yang memang secara ekonomi terkena impact, tadi ojek online, tukang beca dan lain-lain. Dan ada beberapa program-program yang sifatnya ekonomi. Karena betul kata Kang Malik tadi, memang ini ekonomi ini yang harus kita waspadai. Iya, benar. Kalau virus another way ya, karena sudah banyak yang juga memberikan bantuan begitu. Sekarang ini ekonomi effect akses global yang memang harus kita perhatikan betul. Nah, kita KNPI Jawa Barat mencoba untuk berpikir lebih strategis. Tidak tadi mainstream orang nyemprot, walaupun sudah dengan tupoksinya masing-masing. Nah, termasuk dapur online tadi terucap di Pak Gubernur bahwa anak-anak muda harus membuat dapur umum untuk masyarakat yang memang tidak terpenuhi kebutuhan makannya. Alhamdulillah, berarti ada support juga kan? Dan itu baru tersadari oleh sekarang kan? Iya, betul. Pemerintah baru menyadari sekarang bagi-bagi makanan. Sedangkan rekan-rekan pemuda sudah dari awal. Nah, harapan kami sebetulnya kami membawahi 124 organisasi kepemudaan, termasuk HMI belum Kita sih menyarankan bahwa organisasi lain coba lihat literatur seperti HMI, lalu PMI kemarin bergerak yang anti mainstream itu memberikan makan. Karena itu lebih penting kan? Betul kan. Saya melihat ada beberapa cerita di daerah Bandung juga yang ada satu tukang beca, dia maling makanan gara-gara keluarganya belum makan 3 hari. Nah, itu yang penting kan? Iya, betul. Nah, yang kedua tinggal mappingnya itu, proses mapping. Jangan sampai menabur garam di lautan juga begitu. Orang yang sudah dikasih makan akhirnya menimbun makan gitu. Salah sasaran kan? Betul. Itu kan perlunya kita pemuda menjadi agen kan? Agen bagaimana masyarakat kondisinya hari ini, daerah mana saja yang terimpact gitu kan, perlu apa saja itu perlu kita elaborasi.
bacaan untuk Ramadan di tengah Covid gimana Kang? Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya soal Omnibus Law, saya mau sedikit menggali visi dari Kang Rio dan Kang Malik nih soal Ramadan di tengah COVID-19 nanti. Kira-kira apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan kelompok pemuda dan mahasiswa, kira-kira gimana? Saya kira masih ya, kalau misalnya status ini tetap berlanjut demi tidak menyebar luasnya si virus, tetap campaign tidak keluar rumah, tidak berkumpul juga tetap harus dilakukan. Karena saya sih pesimis ya, bukannya saya menyebarkan ketidakyakinan, tapi saya pesimis karena Ramadan itu suatu kultur. Iya. Bukan hanya bersifat religi saja, tapi ada kultur. Kultur kita tarawehan, kultur kita sahur bersama on the road gitu ya. Iya, betul. betul. Kultur kita mudik, saya rasa saya pesimis. Nah, tinggal bagaimana kita memikirkan model strategisnya agar orang-orang tidak berkumpul kan begitu ya. Iya, betul. Nah, tadi saya baru juga ikut telekonferensi dengan Pak Luhut Binsar yang juga mengkoordinir masalah perhubungan. Jadi memang akan ditutupi semua ruang gerak para pemudik begitu. Termasuk gerakan-gerakan tadi ada soal road dan lain-lain. Karena itu penting. Berarti mudik akan ditutup nih ya? Mudik akan ditutup. Oke. Nah, itu yang coba kita lakukan, mengkampanyekan, tapi ini akan agak berlawan dengan kultur yang saya pikir agak berat. Betul. Tugas pemuda untuk sama-sama merumuskan itu Kang ya, dan mengerjakan itu. Silakan Pak Malik, pertanyaan yang sama. Ya, tadi seperti sudah dijelaskan oleh Bang Rio, kalau dari mahasiswa itu saya cenderung lebih kepada bagaimana kita pemuda, kita mahasiswa itu memberikan suatu edukasi kepada masyarakat bahwasannya nggak mudik terus nggak kita sahur on the road. Bagi anak-anak muda apalagi di Bandung sering banget tuh sahur on the road, itu bukannya suatu hal yang kemudian tiba-tiba dilarang jangan mudik. Wah, ini kan mudik budaya kita misalkan atau apa, bukan, tapi bukan itu urgensinya. Kita mahasiswa itu harus bisa memberikan suatu pemahaman yang sifatnya merata bagi publik supaya publik mengerti kenapa jangan dulu mudik. Bukan jangan mudik loh, jangan dulu mudik gitu. Supaya tidak shock ya. Karena tadi masyarakat kita sekarang ini cenderung gampang panik kan ya, apalagi sekarang lagi kondisinya kayak begini. Pasti ketika kebijakan itu kemudian diketahui secara luas bahwa jangan mudik dulu terus dan lain-lain, pasti tanggapannya juga beragam tuh. Tanggapannya beragam karena panik yang hadir. Artinya sebelum panik itu merebak, udah mau wabah sekarang kan lagi merebak, jangan sampai ada panik yang merebak. Kita mahasiswa akan mengkampanyekan juga bagaimana kita ini bisa mengedukasi masyarakat gitu sih. Betul. Memang sedikit satu lagi yang memang ini agak penting gitu ya, terkait kita sebelum menggabung Omnibus Law. Ini penting terkait dengan bantuan sosial. Betul. Bantuan pemerintah, baik di semua level ya. Karena ini akan menjadi konflik sosial. Nah, ini yang perlu ada visibility study sama dalam terkait siapa harus menerima. Iya, betul. Nah, kalau berbicara siapa yang menerima, kita juga punya hak untuk menerima kan begitu ya. Nah, penting ada sosialisasikan parameternya apa saja. Iya, itu juga jadi kekhawatiran banyak orang sih kan. Bagaimana jika bantuan itu turun, tapi bantuan itu tidak sampai ke tempat yang seharusnya gitu. Kita perlu khawatir memang. Saya sepakat sekali itu apa yang disampaikan Kang Rio. Kita khawatir jika data yang ada di pusat dan yang di daerah sampai ke tingkat RT dan RW itu berbeda misalnya. Atau RT dan RW tidak menjalankan tugasnya dengan baik, atau siapapun yang ditunjuk kemudian tidak memiliki data yang akurat, akhirnya tidak tersampaikan. Karena mental kan, sekarang posisinya kayak master ya. Betul. Master orang lagi susah, tetap aja ada yang meraup untung dari situ. Gitu. Itu bicara masalah mental. Betul. Termasuk yang sekarang khawatir, malah saya ingin sama-sama menyarankan kepada mahasiswa, para pemuda, mari kita sama-sama mengawasi. Karena jangan sampai yang lapar tetap lapar gitu ya. Nah, oknum yang menguasai kepentingan di sini. Gitu. Benar. Bagaimana pendapat Kang Rio soal undang-undang Omnibus Law ini? Oke, Kang Rio dan Kang Malik, kita beralih ke sesi Omnibus Law karena ini isu yang cukup hangat juga di kalangan masyarakat, mahasiswa, buruh, pekerja. Menurut Kang Rio dulu, bagaimana Omnibus Law di tengah COVID-19 ini? Karena kita mendengar bahwa Omnibus Law pembahasannya tetap diteruskan. Bagaimana pendapat Kang Rio soal undang-undang Omnibus Law ini?
Ya, saya kira ada persepsi lain lah yang saya tanggapi dari bagaimana Omnibus Law ini bisa muncul begitu. Iya. Dari satu sisi saya juga harus bersifat objektif bahwa niat pemerintah juga baik. Iya, betul. Tapi di satu sisi kita harus menyelamatkan hak-hak para buruh juga. Iya. Kita kena impact daripada undang-undang Omnibus Law. Nah, yang memang akhirnya membesar ini dikarenakan seperti terburu-buru begitu. Undang-undangnya di-create seperti terburu-buru. Iya. Karena baru saja menyelesaikan pilpres begitu ya. Lalu tiba-tiba ada kebijakan-kebijakan yang tidak populer untuk masyarakat khususnya buruh. Iya. Itu akhirnya menjadi snowball membesar. Nah, saya sih hanya bisa menyarankan bahwa ada baiknya pemerintah dan juga unsur legislatif mempertimbangkan, apalagi sekarang kita sedang di kondisi COVID gitu Iya, ya, wabah. jangan sampai nanti ada resisten konflik sosial yang lebih besar Iya, gitu. Betul. Nah, persepsinya bahwa pemerintah terkesan dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu untuk Betul. undang-undang ini gitu. Iya, betul. Terkesan terburu-buru setelah menang pilpres terus mengeluarkan undang-undang itu yang tidak populer gitu. Iya. Iya. Yang khawatir persepsinya akhirnya politis begitu. Betul. Nah, itu yang memang harus kita coba kaji kembali. Nah, baiknya sebetulnya setelah pemerintah Pak Jokowi periode kedua ini kita kaji mendalam dulu visibility studies terkait efek kepada si masyarakat, khususnya pada si buruh kan. Iya, buruh. Jangan sampai tadi karena keputusan sepihak akhirnya mengimplikasinya lebih luas kepada masyarakat. Iya. Gimana Kang Malik soal Omnibus Law? Betul, tadi saya bilang bahwa hari ini RUU Omnibus Law menjadi pembahasan yang sangat panas, bukan hangat lagi di kalangan mahasiswa. Kenapa kemudian Omnibus Law menjadi pembahasan yang sangat panas? Saya sepakat betul sama Bang Rio bahwa pemerintah terkesan terburu-buru banget nih di tengah-tengah pandemi. Sekarang tetap dilanjut sih pembahasannya. Iya, betul. Kita tahu DPR punya 3 fungsi. Selaku lembaga legislatif, DPR punya fungsi legislasi, tentunya fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Harapan kami mahasiswa yang pertama di kondisi saat ini itu adalah DPR jangan dulu melanjutkan pembahasan Omnibus Law atau RUU yang lain. Artinya stop dulu fungsi legislasinya Untuk COVID-19 di tengah wabah. Nah, DPR kemudian memaksimalkan fungsi anggarannya juga fungsi pengawasannya untuk mengatasi COVID-19 yang sekarang sedang terjadi. Nah, soal Omnibus Law juga saya mau bilang, kami mahasiswa setelah melakukan banyak kajian menilai bahwasannya Omnibus Law ini sebenarnya tidak relevan untuk kemudian dijadikan undang-undang. Substansinya ya, berarti substansinya apa? Substansinya itu ada di suatu pembahasan waktu itu saya ingat sama beberapa kawan-kawan saya di kampus. Kenapa kemudian sekarang kita mahasiswa banyak melakukan gelombang penolakan terhadap Omnibus Law? Karena yang pertama, Omnibus Law ini cenderung memang tidak melibatkan masyarakat. Pembentukan undang-undangnya. Dari mulai pembahasannya, penyusunannya, sekarang pembahasannya. Nah, yang pertama itu tidak melibatkan masyarakat. Artinya dalam pembentukannya dia bersifat eksklusif. Makanya tadi saya sepakat sama Bang Rio bahwa libatkan masyarakat dengan visibility studies gitu. Iya. Nah, dari hal itu, kemudian yang kedua, setelah masyarakat tidak dilibatkan atau prosesnya adalah berjalan eksklusif, Omnibus Law ini perlu kita kaji ulang bersama-sama. Kita kaji ulang bersama-sama. Melibatkan seluruh elemen. Iya, karena secara objektif juga kami mahasiswa menilai di dalamnya ada beberapa hal yang tentu bagus gitu untuk diterapkan. Iya. Kita baca isi dari Omnibus Law itu Bang, 79 undang-undang, 1244 pasal yang meliputi 11 klaster kementerian. Kita baca semuanya, kita kaji semuanya. Memang didominasi oleh pasal-pasal kontroversial memang. Tapi nggak menutup juga bahwa adanya pasal yang kami kira cocok untuk diterapkan. Artinya kita mahasiswa kenapa kemudian membuat banyak gelombang gerakan penolakan untuk disahkan si Omnibus Law ini. Artinya perlu kita bahas ulang. Dan bukan penolakan terhadap keseluruhan substansinya ya? Enggak terhadap penolakan keseluruhan substansinya. Kita tolak dulu untuk sahkan, kita bahas ulang bersama-sama, dan di situ pembahasannya juga nggak sekarang maksudnya. Iya, bukan di tengah wabah. Iya. Itu sih. Saya tidak dalam kapasitas yang ingin bertanya tentu saja kepada baik kepada Kang Malik dan Kang Rio soal
bagaimana sikap pribadi soal Omnibus Law, tentu kita punya pembacaan yang harus lebih komprehensif, Kang. Nah, sebelum ditutup nih, Kang, ada pesan apa nih kepada kelompok pemuda, mahasiswa, masyarakat pada umumnya di tengah wabah COVID ini? Apa tuh pesan-pesan dari Kang Rio dan Kang Malik? Dimulai dari Kang Rio, silahkan. Ya, saya kira tadi bahwa COVID ini bukan masalah parsial pemerintah saja, ini tanggung jawab kita bersama. Karena yang akan menerima impact kan kita juga masyarakat, maka masyarakat juga perlu ada tanggung jawab lebih bagaimana mengikuti semua prosesnya begitu. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Kang Malik terkait Omnibus Law gitu, bukan substansinya yang diprotes dalam tanda kutip, tapi lebih kepada prosesnya. Proses. Nah ini pun sekarang dengan COVID pun seperti itu. Jadi segala proses-proses dalam pencegahan ini perlu disampaikan secara utuh kepada masyarakat, apalagi di level bawah. Karena ada disparitas juga kan pandangan masyarakat yang perlu kita skemakan agar mereka juga aware terhadap dirinya sendiri dan juga masyarakat. Nah, saran saya untuk para pemuda di Jawa Barat maupun di Indonesia, kita sama-sama mengikuti anjuran pemerintah ya. Karena memang pemerintah yang sudah melakukan kajian lebih komprehensif, maka kita sebagai agent of change, agen perubahan, kita yang bisa merubah segala situasi ini begitu. Jadi tadi betul kita harus lebih visioner, kita lebih kreatif, memikirkan bantuan apa yang diperlukan oleh masyarakat tadi, mainstream tadi, agar tidak ada penumpukan bantuan. Jadi kalau diibaratkan jangan menabur garam di lautan lah gitu. Jadi pemuda harus lebih semangat menambahkan kebaikan kepada masyarakat dan juga ikuti ajaran pemerintah dan yang paling penting adalah harus berbuat. Nah, bagaimana nih dari Kang Malik soal itu, soal yang sama? Mungkin kalau dari saya pribadi ingin sampaikan pada publik bahwa hari ini kita sedang menghadapi sebuah wabah yang sifatnya berupa musibah. Artinya wabah ini bukan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa terkena wabah tersebut, tapi kita semua, setiap dari kita bisa menjadi korban dari wabah itu. Artinya wabah COVID-19 ini perlu kita lawan bersama-sama. Perlu adanya sinergisitas yang hadir dari publik, mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan berbagai elemen lainnya. Bicara kondisi sekarang, saya ingin sampaikan bahwasannya mari kita selaku mahasiswa, masyarakat, juga pemuda pada umumnya untuk mengindahkan apa yang menjadi anjuran-anjuran pemerintah seperti jaga jarak, kemudian diam di rumah, dan juga kita semua harus memahami substansi daripada anjuran tersebut adalah untuk keselamatan kita. Dan yang terakhir mungkin saya ingin sampaikan bahwa mahasiswa dan juga pemuda jangan sampai lelah bergerak dan jangan sampai juga kemudian tidak memberikan solusi yang merubah keadaan. Kita mahasiswa harus bisa dan harus mampu memberikan solusi-solusi terbaik bagi masyarakat. Dan juga hari ini jangan sampai kita semua lengah. Artinya kita harus waspada terhadap virus, dan juga kita mahasiswa jangan lupakan omnibus. Jadi tetap belajar dan juga tetap melakukan hal-hal yang bisa merubah keadaan. Terima kasih Kang Rio, Kang Malik. Terima kasih banyak, Kang. Begitu teman-teman Interupsi TV, paparan dari Kang Rio dan Kang Malik mengenai COVID-19 dan demokrasi, COVID-19 dan pemuda dan mahasiswa, COVID-19 dan Omnibus Law. Tentu pemaparannya, jika teman-teman Interupsi TV punya pertanyaan bisa dicantumin pertanyaannya di kolom komentar. Itu saja. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.